Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibatifillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan di tahun 2022. Semoga puasa dan amal ibadah kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, kali ini mengingat di bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah ya, bulan kita untuk memperbaiki diri, mulai banyak belajar. Saya akan membagikan 20 perkara bentuk pengagungan terhadap ilmu. Nah, salah satunya yang pertama adalah membersihkan tempat ilmu. Nah, tempat ilmu itu di mana? Di hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ilmu itu masuk. Yang menjadikan kotor itu biasanya adalah syubhat dan juga syahwat. Jadi, yang pertama kita harus bersihkan adalah hati. Kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Nah, ketika kita belajar, alangkah baiknya kita berniat mengikhlaskan diri kita belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk ikhlas menuntut ilmu ditandai dengan maksud mengangkat kebodohan sendiri, orang lain, menghidupkan ilmu itu sendiri, dan menjaga ilmu agar tidak punah. Yang ketiga, mengukuhkan tekad untuk menuntutnya, meminta pertolongan kepada Allah dan tidak merasa lemah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, hendaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Kemudian yang keempat, memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, karena Al-Quran dan hadis ini adalah sumber ilmu itu sendiri. Jadi tetap menjaga semangat kita ketika kita belajar. Yang kelima adalah menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Ini penting sekali ahibatifillah. Cara yang benar dalam suatu ilmu adalah dengan cara menghafal sebuah kitab yang menyeluruh, mengumpulkan perkara yang rojih yang dikuatkan oleh para ulama di bidang tersebut. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Yang dimaksudkan di sini adalah kita dalam menuntut ilmu, alangkah baiknya kita secara bertahap dari yang paling mudah, yang paling dasar, kemudian dilanjutkan ke yang lebih tinggi dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, bersegeralah untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda. Nah, ini penting sekali ahibatifillah. Waktu ini adalah hal yang kadang kita suka lupa syukuri ya. Ini yang tidak mungkin kembali lagi. Jadi manfaatkanlah waktu selagi kita muda untuk tetap mempertahankan niat dan motivasi untuk belajar ilmu agama. Yang kedelapan, pelan-pelan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak bisa serta-merta sekali jalan. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus menikmati prosesnya. Nah, yang kesembilan ada kaitannya lagi nih sama yang ke-8 tadi, bersabar ya. Karena menuntut ilmu harus pelan, jadi kita harus tasbir ya. Jadi tetap bersabar dan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ke-10, memperhatikan adab-adab dalam ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu bisa didapatkan diantaranya dengan memperhatikan adab. Nah, adapun adab di sini yaitu mencakup adab terhadap diri sendiri dalam pelajaran, adab terhadap guru dan juga terhadap teman. Nah, selanjutnya menjaga ilmu dari hal yang menjelekkannya gitu. Jadi kita harus menjaga diri dari hal-hal yang mungkin buruk atau bisa mengganggu proses atau ilmu itu sendiri. Kemudian pilihlah orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita belajar atau mengemban ilmu, pilihlah teman-teman yang bisa membuat lingkungan kita semakin termotivasi untuk belajar hal-hal yang baik. Yang ke-13, berusaha keras untuk menghafalkan ilmu, bermuzakarah dan bertanya. Ini penting sekali, bagaimana ilmu itu harus kita ulang, harus kita perbarui dan sering kita sharing satu sama lain untuk bisa mempertahankan ilmu itu sendiri. Kemudian menghormati ahli ilmu. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya ahibatifillah, karena kita belajar dari seseorang, dari yang mungkin lebih tua, dari ahli ilmu, itu kita harus saling menghormati dan menghargai tentunya, karena pada mereka lah kita bisa belajar atau mengetahui hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian yang ke-15 adalah mengembalikan sebuah permasalahan pada ahlinya. Nah, ketika ahibatifillah ada masalah atau ada hal yang kurang jelas, bertanyalah kepada yang ahli ya. Jadi pastikan bertanya kepada orang yang memang sudah ahli atau khatam di bidang ilmu tersebut. Yang ke-16, menghormati majelis ilmu dan kitab. Kemudian membela ilmu dan menolongnya. Yang ke-18, berhati-hati dalam bertanya. Nah, jadi ada adab-adabnya juga nih dalam bertanya terhadap guru atau ulama ya. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bertanya untuk belajar. Jadi ketika kita bertanya kepada guru, perhatikan niat kita, tujuan kita, apakah benar-benar bertanya atau sekedar iseng saja atau memang
ya bertanya biar sekedar nanya aja gitu. Nah itu akan berbeda nanti tampilannya atau niatnya. Kembali lagi dengan poin yang pertama tadi, niat kita apa untuk belajar. Nah yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Jadi ketika kita bertanya, pastikan pertanyaan itu memang bermanfaat buat yang mendengarkan, buat diri kita dan buat orang lain gitu. Jadi kalau bertanya hanya sekedar pertanyaan tidak ada manfaatnya, ya membuang-buang waktu seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah melihat keadaan gurunya. Nah ketika kita bertanya, kita juga harus perhatikan nih bagaimana kondisi guru atau ulama, apakah memungkinkan dia untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki cara bertanya. Ini penting sekali. Jadi ketika kita bertanya, kadang kita lupa mengucapkan salam, atau kadang alangkah lebih baiknya kalau kita bertanya kepada ulama atau guru, sisipkan doa dan berikan nama atau penghargaan yang baik kepada guru tersebut. Nah, kemudian cinta kepada ilmu. Cinta ini penting karena ketika kita menuntut ilmu secara terpaksa, jadinya ilmu itu juga susah masuknya gitu. Ketika kita menyukai sesuatu, insya Allah itu akan lebih mudah kita untuk memproses atau mengelola ilmu itu gitu. Nah yang terakhir adalah menjaga waktu dalam ilmu. Ini penting sekali. Jadi perhatikan waktu kapan kita belajar dan bersegeralah seperti poin yang sebelumnya saya sudah bilang untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam menuntut ilmu karena tidak ada batasan. Jadi menuntut ilmulah sampai kalian lahat. Insya Allah ilmu ini akan membawa kita, akan memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa memperbaiki amal kita sehingga insya Allah seluruh amal ibadah kita dan hidup kita bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.